Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, izinkan saya membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang tidak semua orang berani mendengarnya hingga akhir. Sebuah cerita tentang rumah tua yang terlihat biasa, namun menyimpan perjanjian gelap, tentang seorang istri yang perlahan kehilangan dirinya sendiri, dan tentang makhluk tak kasat mata yang menyamar sebagai pelindung, namun sejatinya adalah penagih jiwa. Ini bukan sekadar cerita gangguan, bukan pula kisah mimpi buruk biasa. Ini adalah kisah tentang Bu Indah, seorang istri yang awalnya hanya mencari ketenangan, namun tanpa sadar membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Saat malam menjadi lebih ia tunggu daripada pagi, saat bisikan terasa lebih nyata daripada suara suaminya sendiri, disitulah teror bermula. Karena di beberapa rumah yang tinggal bukan hanya manusia, dan ketika penunggu merasa diberi, mereka akan menuntut lebih dari sekadar keberadaan. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah ini akan membawa kita menyusuri batas tipis antara rindu, kutukan, dan kehancuran jiwa. Dan tidak semua yang masuk ke dalam cerita ini akan keluar dengan utuh. Rumah itu berdiri sedikit menjorok ke dalam dari jalan desa, dikelilingi pagar besi berkarat dan pohon kamboja yang akarnya mencuat seperti urat nadi. Cat dindingnya mengelupas, berwarna kusam seperti kulit orang sakit. Bu Indah pertama kali melihat rumah itu saat senja, ketika langit menggantung rendah dan burung-burung pulang dengan suara yang terdengar seperti bisikan peringatan. Entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan perasaan aneh seolah rumah itu sedang menatap balik. Rumah warisan keluarga, kata suaminya. Pak Arman, singkat, sudah lama kosong, tapi masih kokoh. Bu Indah mengangguk. Iya, tak punya alasan menolak. Mereka butuh tempat tinggal, dan rumah itu gratis. Namun, sejak melangkah melewati ambang pintu, hawa dingin merayap ke tulang belakangnya. Bukan dingin udara, melainkan dingin yang terasa seperti sentuhan lembut. Tapi malam pertama mereka lalui tanpa kejadian mencolok. Hanya suara kayu berderak dan angin yang seperti berputar-putar di lorong. Bu Indah berusaha tidur, memejamkan mata rapat-rapat, namun perasaannya tak tenang. Jam dinding di ruang tengah berdetak lebih keras dari biasanya. Setiap detik terasa seperti langkah kaki yang mendekat. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Bu Indah terbangun. Dadanya terasa hangat, seperti diselimuti sesuatu. Ia membuka mata perlahan. Kamar remang, lampu temara menyala redup. Pak Arman tidur membelakangi, napasnya teratur. Namun Bu Indah merasa ditemani ada kehadiran lain, bukan bayangan, hanya rasa seolah seseorang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Ia menelan ludah dan menarik selimut lebih tinggi. Hanya perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia menutup mata lagi, ia mendengar bisikan pelan. Bukan kata-kata yang bisa dipahami, melainkan nada rendah, dekat, dan terasa seperti suara yang sudah lama dikenalnya, namun lupa dari mana. Keesokan harinya, Bu Indah menemukan hal-hal kecil yang ganjil. Pintu kamar mandi yang ia yakin sudah ditutup kembali terbuka. Kursi di dapur bergeser sendiri, meninggalkan bekas goresan di lantai. Di ruang tengah, ia mencium bau bunga kamboja yang kuat, padahal pohon itu berada di luar pagar. Aneh ya rumah ini, katanya pada Pak Arman saat sarapan. Pak Arman tersenyum tipis. Rumah lama memang begitu, nanti juga biasa. Namun malam berikutnya, keanehan itu semakin nyata. Pak Arman harus lembur dan pulang larut. Bu Indah sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Ia mematikan televisi karena suara statisnya membuat bulu kuduk berdiri. Saat beranjak ke kamar, langkah kakinya terdengar ganda seolah ada langkah lain yang mengikuti selangkah di belakangnya. Di depan cermin kamar, Bu Indah berhenti. Refleksinya tampak normal, tapi saat ia menyisir rambut, bayangan di cermin bergerak sedikit terlambat. Sepersekian detik cukup untuk membuat jantungnya melompat. Siapa di situ? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Ia berbaring dan memejamkan mata. Lalu, rasa hangat itu kembali. Lebih nyata, seperti ada yang duduk di tepi ranjang, mencondongkan tubuh. Kasur sedikit ambles,
Bu Indah membeku. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tenang, bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, bukan suara asing. Mirip Pak Arman, sangat mirip. Bu Indah membuka mata, sikit. Ia melihat siluet seorang lelaki berdiri di dekat lemari tingginya sama. Posturnya sama, namun wajahnya tertutup bayangan, seolah cahaya menolak menyentuhnya. Detik berikutnya, siluet itu lenyap, dan kasur kembali rata. Pak Arman pulang, hampir. Ia mendapati Bu Indah duduk di ruang tengah, memeluk lutut, wajahnya pucat. "Kamu kenapa?" tanya Pak Arman khawatir. Bu Indah menggeleng. "Aku cuma susah tidur." Ia tak menceritakan apapun. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk menyimpan semuanya sendiri. Seolah ada janji tak terucap yang harus ia patuhi. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin hidup. Bu Indah mulai terbiasa dengan kehadiran tak terlihat itu. Anehnya, rasa takutnya memudar, digantikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam turun, dan Pak Arman belum pulang. Bu Indah justru merasa ditemani. Bisikan-bisikan itu menjadi lebih sering menenangkan, memanggil namanya dengan lembut. Dan di sudut rumah, tepat di bawah pohon Kamboja, sesuatu terbangun dari penantian panjangnya. Jin penunggu itu telah menemukan yang ia cari. Seorang penghuni yang bisa ia dekati. Seorang perempuan yang perlahan membuka pintu bukan pada rumah itu, melainkan pada dirinya sendiri. Sejak malam-malam itu, waktu terasa berubah bagi Bu Indah. Siang berjalan lambat dan melelahkan, sementara malam datang terlalu cepat seperti seseorang yang menjemputnya dengan sabar. Pak Arman semakin sering pulang larut. Pekerjaannya menumpuk, katanya. Bu Indah mengangguk, tak bertanya banyak. Ada bagian dari dirinya yang justru lega ketika rumah kembali sunyi. Malam itu hujan turun tanpa angin. Air mengetuk genting dengan irama teratur, menina bobokan. Bu Indah mematikan lampu ruang tengah dan masuk ke kamar. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Ia berbaring menghadap pintu, mata terpejam setengah, hening merapat, lalu langkah kaki. Bukan, langkah tergesa, tenang, pasti, seperti orang yang tahu persis kemana ia melangkah. Bu Indah menahan napas. Pintu kamar terbuka perlahan, engselnya tak berbunyi. Cahaya dari lorong jatuh ke lantai, memanjang seperti lidah. "Mas," panggilnya ragu. Sosok itu masuk, tinggi, bahu lebar, cara berdirinya semuanya sama. Wajahnya tampak jelas kini, diterangi cahaya redup. Wajah Pak Arman, senyum kecil yang familiar. Bu Indah merasakan dadanya menghangat, tegang yang sejak tadi menumpuk, mengendur, seperti tali yang dilepas. "Kamu belum tidur," kata sosok itu. Suaranya persis, bahkan nada napasnya. "Kamu pulang cepat," jawab Bu Indah. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa berpikir. Ada bagian kecil dalam dirinya yang bertanya, bukankah Pak Arman bilang akan pulang dini hari? Namun pertanyaan itu tenggelam oleh rasa tenang yang mengalir. Sosok itu duduk di tepi ranjang. Kasur ambles. Bu Indah merasakan beratnya nyata. Terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Tangannya terulur, menyentuh rambut Bu Indah dengan gerakan yang lembut dan hafal. Sentuhan itu menenangkan, membuat kelopak matanya berat. "Kamu capek?" katanya pelan. Bu Indah mengangguk. Air mata entah kenapa mengalir. Ia sendiri tak tahu mengapa. Seperti ada beban lama yang akhirnya diakui. Saat ia membuka mata lagi, kamar kosong, pintu tertutup. Jam menunjukkan pukul 2:10. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut melainkan karena kehilangan sesaat. Seperti seseorang yang terbangun dari pelukan. Keesokan paginya, Pak Arman pulang dengan wajah lelah. "Maaf ya, semalam banget pulangnya," katanya sambil menaruh tas. Bu Indah menatapnya lama. "Kamu nggak pulang semalam?" Pak Arman menggeleng. "Nggak, aku lembur." "Kenapa?" Bu Indah ingin bertanya, ingin menumpahkan semua. Namun kata-kata itu terhenti di bibirnya. Ada dorongan kuat tajam yang menyuruhnya diam. Ia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Sejak itu, sosok itu datang lebih sering. Selalu saat Pak Arman tak ada. Selalu dengan wajah yang sama, suara yang sama. Ia tak pernah menyebutkan namanya. Tapi tak perlu. Bu Indah tak atau merasa tahu. Namun ada detail-detail kecil yang mulai mengganggu. Sosok itu tak pernah menyentuh lantai dengan bunyi. Bayangannya di dinding kadang terpotong aneh, seperti patah. Dan matanya jika Bu Indah
menatap terlalu lama terlihat terlalu dalam, seperti sumur tanpa dasar. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Bu Indah memberanikan diri bertanya, "Kamu benar-benar Mas Arman kan?" Sosok itu tersenyum. Senyumnya melebar sedikit lebih lama dari seharusnya. "Aku yang selalu datang saat kamu sendirian," jawabnya. "Bukankah itu cukup?" Jawaban itu membuat tengkuk Bu Indah dingin. Tapi lagi-lagi, rasa hangat menelan ketakutannya. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kehadiran itu, seperti orang yang memilih tidur daripada terjaga di tengah badai. Perubahan Bu Indah mulai terlihat. Ia menjadi lebih pendiam di siang hari. Tatapannya sering kosong. Tetangga melihatnya berdiri lama di depan rumah, memandang pohon Kamboja dengan ekspresi aneh antara rindu dan takut. Ia sering terbangun dengan bekas kelelahan yang tak bisa dijelaskan, sementara malam-malamnya terasa terlalu singkat. Pak Arman mulai curiga. "Kamu sakit?" tanyanya suatu sore. Bu Indah menggeleng. "Aku baik-baik saja." Tapi malam itu, saat Pak Arman tertidur lebih dulu, Bu Indah terbangun oleh bisikan yang kini ia kenali. Pintu kamar terbuka dan sosok itu masuk lagi. Kali ini, cahaya lampu tak menyentuh wajahnya dengan benar. Ada bagian yang seolah kabur, seperti dilihat dari balik air. "Aku menunggumu," katanya. Dan Bu Indah menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia juga menunggu, bukan lagi menunggu suaminya pulang, melainkan menunggu sosok itu datang membawa ketenangan palsu dari rumah yang tak pernah benar-benar kosong. Bu Indah mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, bukan pada tubuhnya semata, melainkan pada caranya menunggu malam. Senja tak lagi sekadar penutup hari, ia menjadi janji. Ketika cahaya memudar dan rumah bernafas pelan, dadanya menghangat oleh rasa yang sulit ia jelaskan, rindu yang tak seharusnya ada. Setiap kali sosok itu datang, Bu Indah merasa utuh dengan cara yang keliru. Bukan karena sentuhan semata, melainkan karena kehadiran yang mengisi celah sunyi di jiwanya. Sosok itu tahu kapan ia lelah, tahu bagian-bagian rapuh yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia berbicara dengan nada yang menenangkan, menuntun. Bu Indah tenggelam dalam perasaan aman yang palsu. Namun candu di siang hari, Bu Indah menjadi bayangan dirinya sendiri. Tangannya sering gemetar tanpa sebab, kepalanya berat, matanya perih seperti kurang tidur. Namun saat malam tiba, seluruh kelelahan itu lenyap seketika, seolah ada yang menyedotnya pergi. Tetangga melihat Bu Indah tersenyum sendiri di beranda, menatap gelap dengan harap yang membuat orang lain merinding. Ia mulai menolak kedekatan suaminya. Bukan karena benci, melainkan karena tubuh dan pikirannya sudah terikat pada ritme lain. Ada malam-malam ketika Pak Arman memeluknya dan Bu Indah merasa kosong. Ada jeda kecil di antara detak jantungnya, sebuah ketidakcocokan yang membuatnya menarik diri. Rasa bersalah datang, tapi segera ditelan oleh bayangan malam berikutnya. Sosok itu tak lagi selalu menyerupai Pak Arman. Kadang wajahnya samar, kadang terlalu sempurna, namun suaranya tetap sama rendah, dekat, menguasai. "I am in you," Bu Indah dengan cara yang membuatnya merasa dipilih. "Aku di sini untukmu," katanya. Kalimat sederhana itu berulang, menjadi mantra yang menenangkan sekaligus mengikat. Bu Indah mencoba melawan. Ia membaca doa sebelum tidur, menyalakan lampu terang, bahkan memindahkan tempat tidur menjauh dari dinding. Tapi kehadiran itu selalu menemukan celah. Lampu meredup sendiri. Doa terputus oleh bisikan yang memintanya tenang. Dan saat ia menutup mata, rasa hangat itu kembali lebih kuat, lebih dalam, membuat pikirannya terlepas dari kendali. Ketagihan itu tumbuh tanpa ia sadari. Bukan sekadar menunggu, melainkan membutuhkan. Jika satu malam sosok itu tak datang, Bu Indah gelisah, napasnya pendek, dadanya sesak. Ia mondar-mandir di rumah seperti orang kehilangan arah. Baru ketika kehadiran itu terasa lagi, ia bisa tidur nyenyak. Tanpa mimpi, cermin menjadi saksi perubahan. Di balik pantulan wajahnya, Bu Indah melihat kilat asing di matanya, kilat yang bukan miliknya. Kadang, di bahu atau pergelangan tangannya, muncul bekas samar yang tak bisa dijelaskan. Tak sakit, tak perih, hanya tanda bahwa malam telah terjadi. "Ini salah," bisiknya pada diri sendiri suatu pagi. Namun kalimat itu terasa hampa. Rasa bersalah tak lagi cukup kuat untuk memutus ikatan. Sosok itu telah mengajarinya cara mematikan rasa takut
cara menyerahkan diri pada ketenangan yang menjanjikan pelarian di bawah pohon Kamboja. Angin membawa bau yang lebih pekat dari biasanya. Akar-akar tua itu seolah bergerak perlahan, merapat ke pondasi rumah. Jin penunggu itu mempererat cengkeramannya bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebutuhan. Ia tahu, Bu Indah kini tak sekadar didatangi. Ia menunggu, dan yang lebih mengerikan, ia membutuhkan. Perubahan pada Bu Indah kini tak bisa lagi disembunyikan. Tubuhnya melemah seperti lilin yang meleleh perlahan, habis tanpa api yang terlihat. Pagi-pagi ia sering terbangun dengan napas pendek, keringat dingin membasahi pelipis daun rasa bagel yang menjalar sampai ke tulang. Padahal malam sebelumnya ia tidur bahkan terlalu nyenyak. Pak Arman mulai menyadari ada yang tak beres. Wajah istrinya pucat, matanya cekung, dan senyumnya seperti dipaksakan. Ia sering melamun di tengah pekerjaan rumah, menatap kosong ke satu titik seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. "Indah, kamu kenapa akhir-akhir ini sering sakit?" tanya Pak Arman suatu pagi. Nadanya khawatir. Bu Indah menggeleng pelan. "Capek saja," jawabnya singkat. Ia tak berani menatap mata suaminya terlalu lama. Ada rasa takut bukan karena Pak Arman, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya bergetar setiap kali ia hendak berkata jujur. Malam-malam menjadi semakin berat. Kehadiran makhluk itu tak lagi hanya membawa ketenangan semu, tetapi juga tuntutan yang tak terucap. Bu Indah merasakannya dalam bentuk tekanan di dada, tarikan halus di pikirannya. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mengarahkan kemana ia harus melangkah dan kapan ia harus menyerah pada gelap. Ia mulai berbicara sendiri, bukan percakapan panjang hanya gumaman pendek, potongan kalimat yang keluar tanpa sadar. Kadang tertawa pelan di tengah malam, kadang menangis tanpa sebab. Pak Arman pernah terbangun dan mendapati Bu Indah duduk di tepi ranjang, memandangi lantai sambil berbisik, "Jangan sekarang, nanti saja." "Dengan siapa kamu bicara?" tanya Pak Arman. Jantungnya berdegup keras. Bu Indah tersentak, lalu tersenyum aneh. "Mimpi," katanya. "Aku cuma mimpi." Namun mimpi itu mulai meninggalkan bekas. Di leher dan bahunya muncul garis-garis samar seperti memar lama. Bukan biru kehitaman, melainkan keabu-abuan, seperti bayangan yang tertinggal di kulit. Bu Indah menutupinya dengan pakaian berlengan panjang. Meski cuaca panas menyengat, yang paling mengerikan adalah perubahan pada matanya. Jika malam tiba, tatapannya menjadi berbeda, lebih tajam, lebih dalam. Seolah ada yang mengintip dari balik pupilnya. Ketika Pak Arman memanggil namanya, respons Bu Indah sering terlambat, seperti harus kembali dari tempat yang jauh. Suatu sore, Bu Indah pingsan di dapur. Tubuhnya ambruk tanpa suara. Pak Arman panik, membopongnya ke sofa dan memanggil tetangga. Saat Bu Indah siuman, ia menjerit histeris, meronta seperti orang ketakutan. "Jangan sentuh aku!" teriaknya. Dia tidak suka kalimat itu membuat rumah seketika sunyi. Tatapan orang-orang membeku. Bu Indah tersadar, lalu menangis terseduh, meminta maaf tanpa henti. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Malam itu, kehadiran makhluk penunggu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Udara di rumah berat, seolah dipenuhi napas lain. Lampu berkedip, jam dinding berhenti tepat di pukul 12. Bu Indah terbangun dengan tubuh gemetar, sementara sosok itu berdiri di sudut kamar tak sepenuhnya menyerupai manusia lagi. "Kamu milikku," bisiknya. Bukan ancaman, melainkan pernyataan. Bu Indah ingin melawan, ingin berteriak memanggil Tuhan, memanggil suaminya, tapi tubuhnya tak patuh. Ada rasa pasrah yang mengalir, pahit namun menenangkan. Ia menyadari dengan ngeri bahwa bukan hanya tubuhnya yang melemah, jiwanya pun telah terikat, dililit perlahan oleh sesuatu yang tak berniat melepaskan. Di luar, pohon Kamboja menjatuhkan bunganya satu persatu. Bau manisnya semakin menusuk. Rumah itu berdiri tenang, seolah puas karena apa yang diinginkannya kini hampir sepenuhnya ia miliki. Malam itu datang tanpa suara. Tak ada hujan, tak ada angin. Namun, udara di dalam rumah terasa berat, seperti paru-paru dipenuhi asap tak kasat mata. Bu Indah terbangun dengan tubuh kaku. Matanya terbuka, tetapi ia tak bisa bergerak. Dadanya naik turun cepat. Napasnya pendek-pendek di sudut kamar. Bayangan itu telah ada, bukan lagi sepenuhnya menyerupai Pak Arman.
Wujudnya samar, seperti manusia yang dilihat dari balik kain tipis. Garis wajahnya kabur, namun matanya menyala redup, bukan cahaya terang, melainkan kilau dalam, seperti bara yang tertimbun abu. Lantai di bawah kakinya tampak sedikit menghitam, seolah bayangan itu menggerogoti cahaya. "Kamu sudah tahu," katanya pelan. Suaranya kini tak lagi berusaha meniru sepenuhnya. Ada gema lain di dalamnya, berlapis, membuat bulu kuduk Bu Indah berdiri. "Apa? Siapa kamu?" bisik Bu Indah. Suaranya hampir tak keluar. Bayangan itu mendekat, setiap langkahnya membuat udara bergetar. "Aku yang menunggu rumah ini jauh sebelum manusia menamainya rumah. Aku yang terikat pada tanah, pada fondasi, pada kesepian yang ditinggalkan." Bu Indah menelan ludah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Kenapa aku?" Makhluk itu diam sejenak, seolah menikmati pertanyaan itu. "Karena kamu membuka pintu," jawabnya akhirnya. "Bukan pintu kayu, bukan jendela. Pintu di dalam dirimu. Rasa sepi, rasa ingin dimiliki. Itu panggilan yang tak bisa kami abaikan." Bu Indah ingin menyangkal, namun setiap kenangan malam-malam sunyi, penantian panjang, dan ketenangan palsu yang ia rasakan berputar kembali di kepalanya. Ia sadar tanpa disadari ia telah mengizinkan semua ini. "Aku tidak memaksamu," lanjut makhluk itu. "Aku mengisi kekosongan, dan sebagai gantinya, aku mengambil apa yang kau berikan." Tubuh Bu Indah menggigil. "Aku ingin berhenti," katanya lirih. "Tolong lepaskan aku." Tawa rendah terdengar, bukan tawa keras, melainkan desahan panjang yang membuat lampu kamar berkedip. "Ikatan tidak berhenti karena permintaan," katanya. "Ikatan berhenti karena pengorbanan." Makhluk itu mendekat hingga Bu Indah bisa merasakan hawa dingin bercampur hangat yang aneh, membuat kulitnya meremang. "Rumah ini berdiri tenang karena aku. Keluargamu selamat karena aku menahan. Yang lain, kau adalah penyeimbangnya." Kata-kata itu menghantam Bu Indah lebih keras dari ancaman manapun. "Maksudmu, kalau aku pergi, rumah ini akan menuntut gantinya?" Potong makhluk itu lembut. "Dan tuntutan rumah tidak pernah kecil." Di ruang lain, Pak Arman tertidur. Gelisah, ia bermimpi rumahnya dipenuhi retakan, tanah di bawahnya amblas, dan suara jeritan terpendam di dinding. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar bisikan samar dari kamar, bukan suara Bu Indah yang ia kenal. Kembali ke kamar, makhluk itu menjauh selangkah. "Pilihlah dengan tenang," katanya. "Aku tidak terburu-buru. Kamu sudah lama bersamaku." Bayangan itu memudar, menyisakan bau Kamboja yang pekat dan dingin yang menusuk tulang. Tubuh Bu Indah kembali bisa bergerak. Ia terisak, memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terperangkap. Pagi datang naman matahari tak membawa kelegaan. Bu Indah bangun dengan keputusan yang belum utuh. Tetapi satu hal ia tahu pasti, yang tinggal bersamanya di rumah itu bukan sekadar penunggu melainkan penagih. Dan ia telah menagih terlalu banyak. Sejak pengakuan itu, Bu Indah tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap sudut rumah terasa mengawasinya, dinding, lantai, bahkan udara. Ia berjalan pelan, seperti takut membangunkan sesuatu yang tak pernah benar-benar tidur. Ketika malam turun, jantungnya berdegup tak karuan, antara ingin melawan dan rindu yang memalukan. Ia mencoba memutus kebiasaan. Malam pertama, Bu Indah tidur dengan lampu menyala terang, jendela dibuka, dan doa terucap berulang. Tangannya menggenggam tasbih hingga telapak memerah. Jam berdetak melewati tengah malam. Tak ada bayangan, tak ada bisikan. Hanya hening yang menekan dan gelisah yang menggigit. Menjelang pukul 2, tubuhnya bereaksi. Napasnya memburu, kepala berdenyut, keringat dingin mengalir di punggung. Ia bangkit, mondar-mandir seperti orang kehabisan udara. Doa terputus-putus, bukan karena lupa, melainkan karena pikirannya diseret pada satu hal. Ketenangan yang biasanya datang bersama kehadiran itu tidak, bisiknya, memaksa diri kembali ke ranjang. Saat itulah rumah membalas. Lampu berkedip, lalu padam. Angin dingin menyapu kamar meski jendela tertutup. Dari lorong terdengar gesekan perlahan, menyeret seperti kuku di permukaan kayu. Bu Indah menutup telinga, namun suara itu merambat ke dalam kepalanya. "Aku di sini," bisikan itu menyusup. Bukan keras,
bukan memerintah. Hanya memastikan ketika kehadiran itu terasa, gelisahnya runtuh seketika. Tubuhnya melemas, pikirannya jernih dengan cara yang menakutkan. Bu Indah menyadari pola itu dengan ngeri. Penolakan melahirkan penderitaan, penerimaan menghadiahkan ketenangan. Ketergantungan itu kini menjadi cambuk. Siang hari pun tak memberi jeda. Bu Indah sering terhenti di tengah aktivitas. Pandangannya kosong. Ia mendengar namanya dipanggil dari ruang yang tak ada orangnya. Di cermin, bayangannya tampak sedikit terlambat mengikuti gerak. Kadang ada senyum tipis di sudut bibirnya yang bukan ia buat. Pak Arman semakin khawatir. Ia mengajak Bu Indah berobat. Dokter tak menemukan apa-apa selain kelelahan berat. Kerangi stres, kata dokter. Saran yang terdengar sial-sial bagi seseorang yang stresnya berakar pada rumah itu sendiri. Malam berikutnya, Bu Indah mencoba satu hal terakhir, meninggalkan rumah. Ia menyiapkan tas kecil saat Pak Arman tertidur. Namang membuka pintu. Hawa dingin menahan langkahnya. Dari halaman, pohon Kamboja berdesir pelan, menjatuhkan bunga yang mendarat tepat di ambang seperti penanda. Kau tidak kemana-mana. Suara itu hadir tanpa wujud. Kali ini ada tekanan, bukan sekadar ajakan. Bu Indah mundur. Pintu-menit. Sendiri ia terduduk di lantai, menangis terseduh. Ketika kehadiran itu mendekat, ia tak lagi berteriak. Ada kelelahan yang membuat perlawanan terasa mustahil. Dan dalam kelelahan itu, ketenangan datang lagi palsu, hangat, menipu. Esok paginya, Pak Arman menemukan Bu Indah demam tinggi. Ia meracau, menyebut-nyebut rumah, menyebut penjaga, menyebut harga. Pak Arman memanggil orang pintar dari desa sebelah. Lelaki tua itu berdiri lama di teras. Wajahnya mengeras. Di sini ada ikatan, katanya akhirnya. Bukan keras karena dipaksa, melainkan karena diberi. Kata-kata itu menusuk Bu Indah lebih dalam daripada ancaman apapun. Ia sadar, sebagian dari dirinya telah memilih dan pilihan itu kini menuntut bayaran. Malam turun lagi. Rumah menahan napas. Ketergantungan telah menjelma kutukan. Dan kutukan itu menunggu satu hal. Siapa yang akan dikorbankan agar ikatan ini putus? Malam itu, rumah tak menolak kedatangan orang luar, namun jelas tak menerimanya. Lelaki tua yang dipanggil Pak Arman datang membawa tas kain lusuh berisi perlengkapan ritual. Wajahnya keriput, matanya tajam dan waspada. Begitu melangkah ke teras, ia berhenti, menatap lama ke arah pohon Kamboja. Penunggunya kuat, gumamnya, dan sudah lama diberi ruang. Pak Arman menelan ludah. Apa masih bisa diputus? Orang tua itu menghela napas. Bisa dicoba, tapi jangan berharap rumah ini diam. Bu Indah duduk di ruang tengah. Tubuhnya diselimuti kain putih. Matanya setengah terpejam. Wajahnya pucat. Namun ada kilau aneh yang muncul tiap kali angin malam menyusup lewat celah dinding. Ketika lelaki tua itu mendekat, Bu Indah bergetar halus, bukan karena takut, melainkan seperti seseorang yang mengenali langkah yang sangat akrab. Ritual dimulai tepat setelah tengah malam. Lampu dimatikan, lilin dinyalakan di 4 sudut ruangan. Asap kemenyan menggantung tebal, membuat udara terasa berat. Lelaki tua itu melantunkan doa dan bacaan pemutus. Suaranya mantap namun tegang. Pak Arman berdiri di belakang Bu Indah, menggenggam tangannya erat. Awalnya, rumah hanya berderak pelan. Lalu suara itu meningkat gesekan dari dalam dinding. Dentuman jauh di bawah lantai, seperti sesuatu yang bergerak mencari jalan keluar. Api lilin bergetar liar. Jam dinding di ruang tengah berdetak mundur. Jangan berhenti, bisik Pak Arman. Lelaki tua itu melanjutkan bacaan. Suaranya meninggi. Tiba-tiba, Bu Indah tersentak. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Bibirnya bergerak, namun suaranya bukan miliknya. Dia memilih. Suara lain itu berkata, berlapis dan berat. Kalian datang terlambat. Angin dingin menyapu ruangan, memadamkan 2 lilin sekaligus. Pintu-pintu berdebam, jendela bergetar. Dari sudut ruangan, bayangan mengental membentuk siluet yang tak sempurna, seolah cahaya enggan menyentuhnya. Pergi! Teriak lelaki tua itu, melemparkan garam dan menancapkan benda-benda kecil ke lantai. Ikatan ini tak sah. Tawa rendah menggema, membuat dada bergetar. Ikatan yang diberi tak bisa dicabut tanpa ganti. Jawab suara itu. Kau tahu aturannya.
Bu Indah menjerit. Tubuhnya melengkung kaku, napasnya tersendat. Pak Arman mencoba memeluknya, namun terpental seolah ada dinding tak terlihat. Lelaki tua itu tersandung mundur, wajahnya pucat pasi. "Berhenti!" teriaknya. "Kalau diteruskan, nyawanya terancam." Ia memutus bacaan. Api lilin padam serentak. Rumah mendadak sunyi-sunyi yang menyakitkan telinga. Bayangan itu menghilang, meninggalkan bau Kamboja yang pekat dan rasa dingin yang menetap. Bu Indah terkulai. Pak Arman memeluknya, menangis tanpa suara. Lelaki tua itu duduk terengah, menunduk dalam-dalam. "Maaf," katanya lirih. "Ikatan ini sudah terlalu dalam." Pemutusan setingga-setingga hanya membuatnya marah. Pagi datang dengan cahaya pucat. Rumah tampak utuh, seolah tak terjadi apa-apa. Namun Bu Indah terbangun dengan tatapan kosong yang baru. Ia menatap Pak Arman tanpa mengenal, lalu tersenyum tipis, senyum yang membuat dada Pak Arman sesak. Di bawah pohon Kamboja, tanah terlihat lebih gelap dari biasanya. Rumah itu tenang, terlalu tenang, seakan puas karena telah menunjukkan satu hal. Siapapun yang mencoba memutus ikatan akan belajar betapa mahal harganya. Sejak ritual itu gagal, rumah berubah menjadi penjara yang sunyi. Tak ada lagi suara berderak, tak ada bayangan yang menampakkan diri. Namun justru keheningan itulah yang paling menekan. Bu Indah berjalan di dalamnya seperti orang asing, tenang, patuh, dan terlalu siap menerima malam. Pak Arman nyaris tak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar gema tawa rendah dan melihat lilin-lilin padam serentak. Ia memperhatikan istrinya dari jauh, takut jika satu langkah mendekat akan memicu sesuatu yang lebih buruk. Bu Indah jarang bicara. Jika bicara pun, kalimatnya pendek, rapi, tanpa emosi, seolah sudah disunting. Suatu malam, Bu Indah berdiri lama di bawah pohon Kamboja. Angin berdesir pelan. Bunga jatuh satu persatu, membentuk lingkaran kecil di kakinya. Pak Arman memanggil, tapi Bu Indah tak menoleh. "Aku sudah memilih," kata Bu Indah akhirnya. Suaranya datar. "Memilih apa?" Pak Arman mendekat, jantungnya berdebar. Bu Indah menatap rumah. "Agar kamu selamat." Malam itu, kehadiran itu kembali tanpa wujud, tanpa langkah, hanya tekanan di udara. Seperti tangan besar menahan napas rumah. Bu Indah duduk di ruang tengah, sendirian. Pak Arman tertidur dengan gelisah di kamar, seolah ditidurkan oleh kehendak yang bukan miliknya. "Kau mengerti harganya." Suara itu datang dari segala arah. Bu Indah mengangguk. Air mata mengalir, tapi tubuhnya tetap tegak. "Jangan kat," dia lagi, pintanya. "Jangan sentuh rumah ini. Ambil aku sebagian yang kau mau asal berhenti." Keheningan menegang, lalu melunak. "Kesediaan adalah mata uang yang paling mahal," jawab suara itu. "Kau tahu konsekuensinya?" Bu Indah tahu. Ia merasakannya sebagai rasa dingin yang merayap dan hangat yang menenangkan, dua hal yang tak seharusnya berdampingan. Ia mata menguatkan diri pada satu bayangan. Pak Arman hidup aman, tak lagi diburu mimpi buruk. Saat fajar menyingsing, rumah terasa ringan. Udara kembali bergerak. Jam dinding berdetak normal. Pak Arman terbangun dengan napas lega-lega yang tak ia pahami. Ia berlari ke ruang tengah dan menemukan Bu Indah duduk rapi, menatap cahaya pagi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Bu Indah menoleh. Senyumnya lembut, terlalu lembut. "Iya," katanya. "Sekarang semuanya akan tenang." Dan memang tenang. Terlalu tenang. Hari-hari setelah malam itu berjalan rapi, hampir sempurna. Terlalu sempurna untuk sebuah rumah tua yang pernah menyimpan jerit. Tak ada lagi pintu berderak, tak ada bau Kamboja yang menyengat di tengah malam. Pohon Kamboja tetap berbunga, namun bunganya jatuh tanpa suara, seperti menerima takdirnya sendiri. Pak Arman merasa hidupnya kembali ke jalur yang semestinya. Ia bekerja, pulang tepat waktu, dan tidur tanpa mimpi buruk. Rumah seolah bernapas ringan. Namun setiap kali ia menatap Bu Indah, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Hanya bisa ia rasakan sebagai jarak yang tak terlihat. Bu Indah menjalani hari dengan tenang. Ia memasak, membersihkan rumah, menyapa tetangga dengan senyum yang sopan. Tak ada lagi pingsan, tak ada lagi gumaman. Tetapi senyumnya tak pernah mencapai mata. Tatapannya jernih, kosong, seperti danau yang terlalu dalam untuk memantulkan langit. Suatu sore, Pak Arman memanggilnya dari beranda.
Indah. Bu Indah menoleh. Iya, nada suaranya tepat, ekspresinya tepat. Namun, Pak Arman merinding, seolah ia berbicara dengan seseorang yang hafal peran, bukan perasaan. Ia ingin memeluk istrinya, tapi langkahnya terhenti oleh firasat yang dingin. Jangan terlalu dekat. Malam-malam berlalu tanpa gangguan, tapi di jam yang sama selalu diambang dini hari Bu Indah terbangun sebentar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sudut kamar yang gelap. Tak ada yang datang, tak ada yang perlu datang. Ia hanya memastikan janji itu ditepati. Di bawah lantai, jauh di dalam fondasi rumah, sesuatu mengendurkan cengkeramannya. Bukan pergi hanya puas. Rumah itu telah menerima bayarannya. Suatu pagi, Pak Arman menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah pohon Kamboja. Kotak itu kosong, kecuali sehelai kain putih yang berbau samar bau yang pernah memenuhi malam-malam. Paling kalem saat ia menoleh ke rumah, Bu Indah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum lembut. Buang saja, katanya pelan. Sudah tidak perlu. Pak Arman mengangguk. Meski dadanya sesak, ia mengubur kotak itu jauh dari rumah. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi mendengar apapun dari tanah, dan itulah yang paling menakutkan. Waktu berjalan, tetangga memuji perubahan Bu Indah. Lebih tenang, lebih patuh, tak pernah mengeluh. Tak ada yang tahu bahwa ketenangan itu dibeli dengan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Suatu malam, saat angin berhenti total dan bulan tertutup awan, Pak Arman terbangun dan mendapati Bu Indah menatapnya. Lama, sunyi. Kamu bahagia? Tanyanya, hampir berbisik. Bu Indah mengangguk. Tenang, jawabnya. Itu yang kamu minta kan? Pak Arman tak menjawab. Ia memejamkan mata, menahan air mata. Di dalam keheningan itu, rumah berdiri kokoh, tak pernah benar-benar kosong. Hanya kini kenyang, dan Bu Indah tetap hidup. Bernapas, bergerak, tersenyum. Namun jiwa yang dulu mengisi tubuh itu telah menjadi bagian dari rumah, menjaga kedamaian yang tak akan pernah gratis.